Tema renungan hari ini adalah ideal dan kenyataan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk memahami kehendak-Mu dan sentuhlah oleh firman-Mu yang penuh kasih karunia. Amin. Bacaan firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, mulai dari ayat 32 dan kita baca sampai dengan Kisah Para Rasul 5 ayat yang kedua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara dalam Yesus Kristus, di suatu desa, nama tempatnya adalah Ideal, lahirlah suatu gereja Kristen baru. Anggota jemaatnya setuju dalam segala hal dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Mereka disebut sehati dan sejiwa. Mereka hidup dalam komunitas berbagi. Tidak ada yang menyimpan hartanya untuk diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka membagikan semua yang mereka miliki. Siapapun yang memiliki sebidang tanah atau rumah, kemudian menjualnya dan hasilnya dibawa ke gereja. Tidak satu pun anggota gereja itu menderita karena kekurangan. Bahkan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Bayangkan, jika saudara mendengar cerita ini, apa respon saudara? Jika saya boleh menjawab, satu sisi reaksi saya adalah takjub. Wow, bagaimana mereka bisa melakukannya? Jemaat seperti itu adalah yang perlu dibangun. Ini adalah gambar yang ideal. Begitulah seharusnya. Kita harus menirunya. Tapi, di sisi lain saya juga berpikir, apakah itu mungkin? Saya ragu tentang hal itu. Bukankah itu gambar jemaat yang terlalu romantis? Saya sinis akan hal itu. Itu tidak akan pernah bisa berjalan lama. Bapak Ibu Saudara, Gereja Kristen Ideal tadi adalah sebuah salinan dari jemaat Kristen pertama di Yerusalem. Lukas menjelaskannya secara singkat. Mereka bersatu, sehati dan sejiwa. Semua adalah kepunyaan mereka bersama. Tidak ada yang kurang. Mereka saling berbagi sesuai kebutuhan. Berbicara tentang yang ideal, pada umumnya orang-orang memiliki gambaran yang ideal tentang sesuatu. Gambaran ideal tentang masyarakat, gereja, keluarga, bahkan diri sendiri. Bagaimanakah ideal saudara? Beberapa waktu lalu, saya membaca sebuah hasil wawancara filsuf Amerika yang bernama Susan Neiman.
Dia memiliki analisis yang menarik tentang masyarakat saat ini. Menurutnya, banyak orang saat ini tidak terlalu peduli dengan cita-cita atau yang ideal itu. Mereka tidak lagi percaya pada apapun. Cita-cita adalah suatu yang munafik atau tidak realistis. Menurut Neiman, sikap ini adalah karakteristik masyarakat saat ini. Sinisme adalah standar hari ini, zaman now. Jadi, bisa dimungkinkan kita membaca kisah para rasul 4 ini dengan sikap sinisme. Gereja pertama di Yerusalem yang ditulis Lukas itu kan masih muda. Coba kalau sudah tua, pasti kenyataannya berbeda. Pada bacaan ini kita bisa juga membaca tentang Ananias dan Safira dari perspektif kesinisan. Ananias dan Safira menjual sebidang tanah untuk diberikan kepada rasul. Hal pertama yang kita pikirkan adalah, wah, bagus sekali. Tapi kemudian setelah kita tahu bahwa mereka menahan sebagian dari hasil penjualannya dan membawa sisanya kepada para rasul, saya tadi sudah bilang kan, itu tidak akan pernah bisa berjalan lama. Tidak mungkin semua jemaat mula-mula mewujudkan cita-cita yang ideal. Maaf, saya jadi sinis lagi. Bapak, Ibu, Saudara, walaupun terkadang kita gagal untuk mewujudkan cita-cita kita menjadi kenyataan, walaupun dunia ini tidak berubah sesuai idealisme kita, namun tidak berarti kita harus berhenti mempunyai mimpi-mimpi yang ideal. Jangan jadi sinis deh. Jangan menyerah. Tetap semangatlah mengupayakan yang ideal itu. Bukan karena kita hebat atau tanpa salah, tetapi karena kita percaya kepada Allah yang ideal juga. Allah yang membangkitkan Yesus, yang juga membangkitkan kita semua untuk berbagi, menjadi rumah bersama, menjadi saudara untuk sesama kita. Kiranya kasih karunia yang melimpah-limpah akan menguatkan hidup kita semua, menguatkan orang-orang yang mengejar yang ideal itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akui terkadang iman kami terbentur dengan kenyataan. Dalam hidup kami ada cita-cita yang tetap dipegang, tetapi ada juga cita-cita yang hilang. Tuhan, mampukan kami untuk tetap berpegang kepada Tuhan. Walaupun dunia ini tidak akan menjadi seperti yang diharapkan, tetapi kami menolak menyerah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.